Wah, keren. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Sebelumnya aku mau tanya, what do you guys think about the new set? Lucu nggak set generasi X reboot kita yang baru? Optical illusion atau ilusi optis itu adalah ilusi yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata manusia. Nah, ada anggapan nih guys bahwa ilusi itu dibagi dua. Ada yang bersifat fisiologis dan ada yang bersifat kognitif. Jadi basically yang fisiologis itu gimana caranya kayak mata kita menangkap sebuah ilusi ini, sementara yang kognitif itu bagaimana otak kita memproses ilusi ini. Does that make sense? Nah, tapi kenapa bisa terjadi ilusi optis? Basically, persepsi visual dari orang yang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai sama ilusi itu sendiri. Jadi stimuli yang diterima sama mata kita, diproses sama otak kita, akhirnya dimengerti, itu sebenarnya yang kita mengerti beda sama hal yang sebenarnya. Gimana guys? Apakah kita masih ada di dalam satu halaman yang sama? Anyways, aku suka banget sama optical illusion. Dan hari ini sekali lagi kita akan melihat ilusi-ilusi optis yang super gila. So, langsung aja, without any further ado, let's get to it. Oke. Yang pertama ini adalah the thunder illusion. Nah, kalau kita perhatikan nih guys, gambar yang satu ini tuh kelihatan kayak gambar biasa. Tapi ternyata gambarnya bisa completely different, berubah total kalau misalkan diberikan sedikit saja ilusi. Coba kita lihat. Jadi, Chandra Thunder ini adalah sebuah ilusi optis yang dibuat sama dua dosen bernama Dr. Mike Pickard sama Gurpreet Singh. Mereka membuat lukisan milik Rudolf Buckwheezen yang berjudul Ships on a Stormy Sea seolah-olah betul-betul terombang-ambing di laut lepas yang berbadai. Padahal yang dilakukan sama Mike sama Gurpreet itu gampang banget, cuma memindahkan semua elemen lukisan maju dan mundur sedikit dengan jumlah gerak yang sama. Setelah itu cuma diberi efek positif dan negatif dengan tingkat pencahayaan berbeda sehingga tercipta ada kesan gerak yang terarah. Gak lupa juga mereka menambahkan kilatan yang semakin membuat lukisan ini hidup. Wah, iya banget gak sih guys? Kayak seakan kita ngelihat video gitu. Sesuatu yang terus bergerak padahal ternyata ini satu lukisan yang cuma digerakin dikit-dikit doang. Crazy. Next, the double ring illusion. Nah, ilusi yang satu ini diciptakan sama Dawei Bei sama Brent Strickland. Nah, coba kalian perhatikan kemana arah pergerakan dari cincin ini. Mereka membuat ilusi seolah-olah cincin bergerak ke arah yang berbeda, padahal di ketiga video ini, semua cincin itu bergerak ke arah yang persis sama. Sistem visual kita bisa menginterpretasikan berbeda tergantung pada apakah kita berpikir kedua cincin ini bisa saling melintasi satu sama lain. Wah, iya ya, kelihatannya kayak cincinnya tuh muter. Kalau kalian ngeliatnya gimana guys? Apakah kalian bisa ngelihat cincin yang berputar atau cuman kayak buletan yang gini-gini doang? Gini kan? Lihat deh kalau kamu lihat videonya kan cuman kayak buletannya gini. Tiung, tiung, tiung. Aku ngeliatnya gini, balik lagi. Lama, ding, ding. Jadi dia kayak ding. Ada yang muter, ding, gini kan, muter terus. Ada yang muter terus. Ada yang bolak-balik. Ada yang bolak-balik. Sebenarnya kalau kamu lihat buletannya kan, kalau misalkan kamu gambar itu cuman gini doang nih, buletannya tak 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 tak. Coba lihat ya, gini nih. Lihat nggak? Kalau ini kan aku lihat ini motor. Nih muter ya, nah nih. Kalau ini bouncing dia kan kayak ding, ding. Oke. Tika ngelihat yang ini guys, itu muter. Dan dia ngelihat yang ini, itu bouncing. Gini, tak, 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 tak gitu kan. Sementara aku kalau ngelihatnya tuh gini kayak buletan, cuman gini. Ngerti nggak? Dia nggak muter. Aku nggak ngerti. Itu di video mana ya? Semua ya? Semua videonya. Lihat deh, itu kan cuma gambar. Maksudnya kayak kalau kamu gambar, itu tuh cuma satu frame, satu frame, satu frame, satu frame. Oh, aku ngerti maksudnya. Oh, aku paham ya. Kayak karena perspektif aku sebagai editor, per frame aku tahu bahwa frame 1, frame 2, frame 3. Ya kan? Itulah kerennya optical illusion. Itu bener-bener tergantung gimana otak kita menginterpretasikan gitu. Anyways, next. Crocs and socks. Ini another one guys. Kalian tahu kan waktu itu debate yang memecah internet jadi dua. Apakah dress ini biru hitam atau emas putih? Apakah Converse ini abu-abu mint
atau pink putih? Sekarang ada lagi. Ini adalah debate Crocs and socks. Nah oke guys, kalian bisa ngelihat dua pair of Crocs ini kan? Apa warna dari Crocs-nya? Jelas, kalau yang satu adalah pink, yang satu adalah hijau. Kita setuju? Kita semua setuju? Oke. Nah, gimana kalau gambar yang ini guys? Warna apa yang kalian lihat? Coba tanyain sama teman-teman kalian, warna apa yang mereka lihat? Karena ini tergantung sama mata kalian. Tambahin sama gambar ini. Kalau ini warna apa? Coba komen di bawah. Next ada helix rotation. Helix rotation ini adalah ilusi optik buatannya Arthur G. Shapiro yang merupakan serangkaian titik bergerak dan menciptakan konflik antara dua persepsi potensial. Rotasi horizontal dan gerakan naik turun frekuensi spasial rendah. Otak aku kayak tidak bisa menangkap aku barusan baca apa. Kita langsung aja guys, lihat nanti aku jelasin dikit lagi ya. Buka kedua matamu, taruh filter gelap di satu mata, tukar dua matanya dan sadari perubahan dalam arah. Oke. Tukeran dua matanya. Iya kan tukeran maksudnya. Kita coba aja. Terus gimana kalau satu doang ini? Bapak rijil gak sih jadi? Gak apa-apa dia bikin lucu. Hah? Kok bisa gitu? What the heck? Oke. Kok bisa sih? Tuk. Wah, keren. Wah, efek buram dan kontras pencahayaan yang berbeda membuat persepsi 3D dalam visual kita, sehingga rangkaian titik-titik tersebut terlihat bergerak lebih cepat ke arah yang berlawanan. So cool. Next, dual axis illusion. Ilusi yang satu ini diciptakan sama Frank Force dan kita tuh jadi dibuat bertanya-tanya ke arah mana lingkaran-lingkaran ini berputar. Oke, sukanya aku yang gini-gini. Which axis is the shape rotating around? Ke arah mana bentuk ini berputar? Apakah vertikal? Keren banget. Atau horizontal? Lihat overlapnya untuk membuatnya berubah. Wah, apakah muternya searah jarum jam atau berlawanan sama arah jarum jam? Bagus banget. Padahal di awal sebelum dikasihin kayak axis point-nya gitu, aku ngeliatnya dia cuman kayak cum. Kayak gini deh, kayak tek, tapi nggak muter gitu. Terus waktu dikasihin kayak penjelasannya baru muter. Kok orang pada pinter-pinter banget ya? Suka. Jadi guys, untuk membuat ilusi yang super keren ini, dia membutuhkan lebih dari 1 tahun. Dia berhenti bekerja untuk fokus mempelajari hal-hal baru. Perlu pengulangan berkali-kali sampai tercipta ilusi metafora yang menekankan bagaimana pentingnya melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Pantes dia jenius. Dia berhenti bekerja selama 1 tahun untuk mikirin ini. 365 hari. Tapi setelah dia mendapatkan ini, rasanya kayak apa ya? Kayak I'm genius. I'm genius. Paling meledak. Wah, keren banget sih. Keren banget. Apakah aku harus berhenti bekerja buat neror selama 365 hari? Annyeonghaseyo. Aku shock banget kayak gimana caranya dia bisa memikirkan ini. Pasti dia kayak aduh. Tahu gak sih kayak momen ketika kalian merasa bahwa you figure out something tapi masih di porsi kecil gitu yang kayak nanti habis ini gue akan memikirkan lebih banyak tapi kalian gak pernah punya waktunya. Dia punya 365 hari untuk melakukan itu. Wah, kadang-kadang kita membedah kasus tuh kayak sudah deket, kayak ada sesuatu yang ganjil dan kita kayaknya tahu apa yang tapi belum sampai situ gitu. Mungkin kita butuh 365 hari untuk membedah kasus itu. Next,
Subtitles Illusion. Ilusi yang satu ini dibuat sama Masashi Atarashi yang membuat kita menyadari nih guys, ketika subtitles di TV atau di YouTube itu ditampilkan dengan berbagai kecepatan, yang lebih cepat itu terlihat lebih dekat, sedangkan yang lebih lambat itu terlihat lebih jauh. Hah? Coba kita lihat maksudnya apa? Suka nih aku. Seperti yang kamu lihat, ketika subtitles ditunjukkan dengan speed yang berbeda-beda, yang lebih cepat kelihatan lebih dekat, sementara yang lebih lambat kelihatan lebih jauh. Hah? Emang iya ya guys? Yang lebih cepat emang kelihatan lebih dekat. Oh, yang tengah emang kelihatan ada kayak mundur gitu ya? Iya juga. Yang lebih cepat tuh kelihatan lebih depan. Tapi menurut aku yang atas sama yang bawah kayak di depan aja. Yang tengah di belakang. Lucu banget ada tulisannya. This movie has nothing to do with the illusion. Filmnya nggak ada hubungannya sama ilusinya katanya. Iya ya, menarik ya. Padahal sama-sama semua ya. Menarik sekali. Gimana menurut kalian guys? Mind blowing ya? Kayak padahal sama semua. Size-nya sama, posisinya ya kurang lebih sama, cuma speednya yang beda. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir ada splitting colors. Ilusi yang satu ini adalah ilusinya Mark Verkeer, dan dia memperlihatkan gimana kita memandang warna. Bagaimana kita memandang warna. Jadi guys, apparently di ilusi ini kita bakal ngeliat bahwa warna itu iya juga. Biru kuning. Wow. Padahal tint stripes-nya tetap identikal. Wow, so cool. Jadi ilusi ini menunjukkan bahwa warna itu sangat terpengaruh sama objek-objek yang di sekitarnya. Itulah kenapa ada color theory itu, tau gak sih, yang kayak buat ketika kalian milih baju. Jadi untuk orang-orang profesional yang memang kayak di industri fashion, entertainment, itu banyak banget yang udah tahu namanya color theory. Bahwa ada warna-warna itu yang bikin kulit kalian terlihat lebih, misalkan kalian pingin lebih tan atau lebih bright, itu ada warna-warna yang berbeda-beda guys yang bisa kalian gunakan. Menarik, sangat menarik. Ya, oke, ini satu tambahan guys, kita lihat aja. Ambiguous cardboard arrows. Jadi ini kayak panah yang dibuat dari karton, kayak gini ya. Terus digepengin, dipotong. Oke. Hah? Wah. Yang asli arahnya lawan jarum jam. Jadi pertama nih kalau kita ngeliat arrow yang ke sana, arahnya kan ke sana. Tapi kalau kita lihat bagian sini, arrow-nya tuh udah Iya, makanya arrow-nya kebalik-balik tergantung cara kalian melihat kan. Kalau kalian ngeliat nih guys ke kanan apa ke kiri, coba lihat sekali lagi. Apakah ke kanan atau ke kiri? Coba komen di bawah. Dan hari ini itulah ilusi-ilusi optik yang kita bahas. Seru banget, aku suka banget sama ilusi optis. Mana yang menurut kalian paling keren? Atau kalian pernah melihat ilusi optis lainnya yang gak kalah keren? Boleh banget ditulis di bawah atau tag-tagin kita di media sosial. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Basically, dan hari ini kita akan sekali lagi melihat optical illusions. Next. Kita malam tahu minggu. Allah, dari tadi di sini lightingnya aneh banget. Dari tadi di sini lightingnya. Kenapa di sini buat? Ilusi yang satu ini dibuat sama Mas. Diam, jangan ketawa. Buat masalah yang Crocs tadi guys, itu tadi jawabannya Crocsnya warna pink. Gimana menurut kalian? Gak usah bilang ke teman-teman, coba tanyain. Mereka ngelihatnya warna apa?